Hai Sobat Cuma Info. Setelah membahas negara terkaya di dunia, kali ini kita akan membahas 8 negara termiskin di dunia. Negara mana sajakah itu? Mari kita simak. Di urutan ke-8 ada Mosambik. Bekas koloni Portugis ini memiliki banyak tanah dan air yang subur, serta banyak energi dan sumber daya mineral. Mosambik juga terletak secara strategis, karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global. Selama 10 tahun terakhir seringkali mencatat tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Namun, negara ini tetap berada di antara 10 besar negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar populasi yang terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Ini dipicu oleh perang saudara selama 15 tahun berakhir pada tahun 1992. Kondisi iklim yang parah, korupsi dan ketidakstabilan politik tidak pernah hilang. Ini diperburuk dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam yang melanda bagian utara negara sejak 2017, membuat lebih dari 4.000 orang tewas dan 600.000 lainnya mengungsi. Dalam beberapa tahun ini, Mosambik berusaha memperbaiki ekonomi dengan berbagai macam kebijakan. Kemudian, berusaha meningkatkan ekspor yang dari sumber daya yang diandalkannya. PDB per kapita yang berhasil diperolehnya tahun ini adalah 22,1 juta rupiah. Di atas Mosambik ada Niger, dengan 80% dari wilayah terkurung daratan yang tercakup oleh gurun Sahara serta populasi yang berkembang pesat yang sebagian besar bergantung pada pertanian skala kecil. Niger berada di bawah ancaman penggurunan dan perubahan iklim, kerawanan pangan tinggi, begitu pula tingkat penyakit dan kematian, dan bentrokan militer yang berulang dengan kelompok jihadis dan afiliasi negara Islam, ISIS. Boko Haram telah membuat ribuan orang mengungsi. Salah satu pendorong utama perekonomian, yakni ekstraksi sumber daya alam yang berharga seperti emas dan uranium, juga menderita akibat volatilitas dan harga komoditas yang rendah. Tak heran Niger tetap berada dalam daftar negara termiskin di dunia. Di tahun 2021 ini Niger bisa mendapatkan PDB per kapita sebesar 17,9 juta rupiah. Di urutan 6 negara termiskin di dunia ada Kongo. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah menderita akibat kepemimpinan diktator yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade. Dengan 80 juta hektare lahan subur, lebih dari 1.000 mineral dan logam berharga di bawah permukaannya, Republik Demokratik Kongo, menurut Bank Dunia, sebenarnya berpotensi menjadi salah satu negara Afrika terkaya dan pendorong pertumbuhan untuk seluruh benua. Namun berkat ketidakstabilan politik, korupsi endemik, dan kini pandemi virus corona terus menggagalkan potensi itu. Ini juga diperparah dengan kasus baru Ebola yang kembali muncul pada Februari, kurang dari setahun setelah wabah lain merenggut nyawa lebih dari 2.000 orang. Namun sekarang negara ini sedang memperbaiki dirinya. Di tahun ini berhasil meraih PDB sebesar 15,7 juta rupiah.
Di atas Kongo ada Malawi, salah satu negara terkecil di Afrika. Malawi telah membuat kemajuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, kemiskinan masih meluas dan ekonomi negara tetap rentan terhadap guncangan terkait cuaca. Akibatnya, meskipun standar hidup di daerah perkotaan meningkat secara luas, kerawanan pangan di daerah pedesaan sangat tinggi. Malawi adalah negara yang umumnya damai dan memiliki pemerintahan yang stabil sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1964. Namun hasil jajak pendapat yang disengketakan jauh dari sekadar anomali. Pada tahun 2020, PDB negara turun menjadi 0,6% dari 4,5% tahun sebelumnya karena pandemi. Negara termiskin keempat di dunia adalah Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah merupakan negara sangat kaya akan emas, minyak uranium, dan berlian. Namun, setelah mengklaim gelar termiskin di dunia selama dekade ini, negara berpenduduk 4,75 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. Namun pertumbuhan ekonomi negara ini menunjukkan sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Industri kayu dan kebangkitan sektor pertanian dan pertambangan menjadi pendorong pendapatan Republik Afrika Tengah. Perekonomian juga diuntungkan dari penjualan berlian, yang didapat dari mendanai kelompok-kelompok bersenjata antaragama dan ditempatkan di bawah embargo internasional pada tahun 2013. Perjuangan pemerintah dalam memulihkan penjualan nyatanya hanya memperoleh sebagian kecil dari pendapatan dan sekitar 70% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, aturan lockdown dan tindakan lain saat pandemi yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus corona juga membuat masyarakat tidak dapat memperoleh penghasilan. Di urutan ketiga ada Somalia. Kekeringan yang berkepanjangan membuat negara, konflik perang saudara yang tidak pernah selesai, bencana alam yang terjadi silih berganti, dan banyak masalah lain yang membuat negara ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Kalau kita menonton berita di televisi, pasti pernah mendengar berita penculikan dan bajak laut Somalia yang sangat terkenal. Negara paling miskin kedua di dunia adalah Sudan Selatan. Negara ini memiliki banyak sumber minyak, namun konflik menahun dengan Sudan membuat mereka baru merdeka pada 9 Juli 2011. Kekerasan juga terus merusak negara bagian yang terkurung daratan dengan berpenduduk sekitar 11 juta orang ini. Sudan Selatan dibentuk oleh 10 wilayah paling selatan Sudan dan rumah bagi sekitar 60 kelompok etnis asli. Konflik baru pecah pada 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya, pemimpin pemberontak Riek Machar, melakukan kudeta. Akibatnya, diperkirakan sebanyak 400.000 orang tewas dalam bentrokan dan hampir 4 juta telah mengungsi atau melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sudan Selatan bisa menjadi negara yang sangat kaya, tapi karena di dalam negeri komoditas yang dimilikinya tidak diolah dengan baik, membuat PDB per kapita yang dihasilkannya hanya sebesar Rp11,45 juta. Di luar sektor minyak, mayoritas penduduk bekerja di pertanian tradisional dan komoditas ini pun tidak begitu menghasilkan. Negara paling miskin nomor 1 di dunia adalah Burundi. Burundi merupakan negara kecil yang terkurung daratan diliputi oleh konflik etnis Hutu-Tutsi dan perang saudara. Sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten.
Kelangkaan pangan menjadi perhatian utama dengan tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah dan kurang dari 5% penduduk yang terfasilitasi dengan listrik. Kondisi demikian menjadi lebih parah dengan adanya pandemi COVID-19. Negara ini juga menghadapi banyak masalah konkret seperti kurangnya infrastruktur, korupsi endemik, dan masalah keamanan menyebabkan kemiskinan ekstrem. Adapun pendapatan per kapita penduduknya $760 AS per tahun. Itu tadi 8 negara termiskin di dunia. Ternyata hampir semua ada di Afrika. Kalau negara paling kaya di dunia, kira-kira negara mana ya?